Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih. Berjumpa kembali di 98,3 FM Radio Cakrawala bersama saya, Monica di Tilebit. Para pendengar yang terkasih, hari ini Minggu 23 Maret 2014, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan telah hadir di studio Romo Heribertus Supriyadi dari Ordo Karmal. Selamat pagi, Romo Heri. Selamat pagi, Mbak Monica. Apa kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan, hari ini keadaan baik. Moga para pendengar Radio Cakrawala juga demikian adanya. Ya. Baik, Romo. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita memulai saja Oase Rohani Katolik kita di pagi ini dengan doa pagi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau beri kesempatan untuk mempersiapkan misteri teragung yang Kau anugerahkan kepada kami dalam misteri Paskah. Dan hari ini kami masuk dalam minggu ketiga masa persiapan kami, masa Prapaskah, masa pertobatan, masa pantang dan puasa, juga sekaligus menjadi masa retret agung bagi kami. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami rahmat untuk senantiasa mengikuti kehendak-Mu, untuk terus-menerus mengikuti Yesus. Tuhan, kami pagi hari ini sebelum memulai segala aktivitas kami sejenak ingin merenungkan sabda-Mu. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami semua, berilah kami keterbukaan dan kejujuran hati, supaya sabda-Mu itu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam diri kami. Sehingga ini menjadi sumber kekuatan bagi kami teristimewa untuk mengatasi segala cobaan, segala tantangan di dalam kehidupan ini yang seringkali membuat kami rapuh, seringkali membuat kami lemah. Tuhan, bersabdalah, dan hamba-Mu akan mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah bersama-sama dengan Romo Heri kita berdoa pagi, mari kita membaca bacaan pertama kita yang hari ini diambil dari Kitab Keluaran, bab 17 ayat 3 sampai 7. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meriba.
oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, mari kita menanggapi bacaan pertama kita hari ini dengan Mazmur tanggapan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Para pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama melakukan Mazmur tanggapan di hari Minggu ini, kita akan membaca bacaan kedua kita yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 8. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia itu, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk Injil Suci. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf.
Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang telah berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau dapat memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau bercakapkan dengan dia?" Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat."
Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita bersama-sama membaca bacaan pertama, bacaan kedua, dan mendengarkan Injil Suci, bersama dengan Romo Heri, kita akan mendengarkan kabar sukacita ya Romo ya? Iya. Ada kabar sukacita apa Romo dari bacaan pertama kita di hari ini? Mungkin para pendengar cukup lelah karena Injilnya cukup panjang ya. Tetapi kalau kita renungkan, itu punya arti yang sangat dalam ya. Saya akan mencoba untuk merenungkan bacaan-bacaan ini dalam satu rangkaian permenungan ya. Menarik bahwa bacaan pertama itu diawali dengan sebuah krisis ya, yakni krisis tidak adanya air. Nah, dimanapun kalau krisis tidak ada air pasti membuat orang gelisah. Mengapa? Karena ini langsung berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri. Sebenarnya yang mau diungkapkan tidak lain adalah bahwa orang-orang ini sedang mengalami krisis akan hidup. Mereka menjadi takut mati ya. Nah, di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi yang terancam seperti ini, orang malah lebih parah lagi jatuh kepada krisis iman, seperti yang dialami oleh Israel. Di akhir Injil dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu ungkapan keraguan-raguan Israel. Yang di ayat 3 malah marah. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Jadi protes. Inilah yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita dewasa ini. Tatkala kita mengalami krisis kehidupan, entah itu situasi yang berat, ya, entah mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin kita mengalami kecelakaan, mungkin kita kehilangan hal-hal yang kita pandang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan kita, ya. Mungkin orang mengalami kelumpuhan, orang mengalami kehilangan kaki atau tangan,
atau mungkin seorang peragawan atau peragawati kehilangan wajah cantik dan gantengnya, atau seorang penyanyi kehilangan suara emasnya, atau mungkin juga karena misalnya penyakit ya, yang kronis, kanker, stroke, lumpuh, atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Tidak jarang situasi seperti ini membuat kita juga mengalami krisis iman, bahkan kehilangan iman atau kepercayaan. Sehingga orang-orang zaman sekarang pun juga bereaksi tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel dalam bacaan pertama tadi. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalau ada, kenapa harus mengalami situasi seperti itu? Ini yang seringkali terjadi. Dan krisis iman tadi, ekspresi ungkapannya, tentu masih bisa kita perpanjang lagi sesuai dengan situasi yang ada. Tetapi, bacaan hari ini sebenarnya memberikan jalan keluar, memberikan solusi atas krisis-krisis seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat, krisisnya itu bukan krisis kemahakuasaan, tetapi krisis iman. Orang tidak lagi mampu melihat karya Allah di dalam hidupnya. Seperti halnya juga Israel. Ya. Mereka dipimpin keluar sebenarnya kan untuk dibebaskan. Tetapi reaksinya mereka malah curiga, mereka malah marah tatkala mereka mengalami tantangan yang berat. Singkat cerita, kalau kita lihat bacaan pertama tadi, ya, bahwa krisis kehidupan mereka itu dijawab oleh Allah melalui Musa. Yakni tatkala Musa memukul gunung batu dan dari situlah mengalir air yang membuat mereka bisa hidup. Membuat mereka, ternak mereka dan keluarga mereka bisa hidup. Ini sebenarnya menjadi solusi. Ternyata jawaban atas krisis kita, atas situasi berat kita, itu ada di tangan Allah. Hanya saja seringkali seperti halnya orang-orang Israel tadi, dewasa ini pun kita itu tidak mampu melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Tertutup oleh itu kali ya Romo ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin mereka anggap sebagai cobaan itu ya Romo ya. Ya, bisa jadi orang begini, orang begitu larut di dalam penderitaannya, atau juga orang begitu khawatir akan kehilangan hidupnya, maka membuat orang itu menjadi tidak mampu lagi melihat karya Allah. Membuat orang menjadi tuli untuk mendengarkan firman Allah, membuat orang menjadi buta untuk melihat karya Allah di dalam hidup kita. Bahkan juga seringkali membuat orang menjadi dungu dan bodoh atas karya-karya kebaikan Allah yang diberikan kepada dirinya. Semuanya tidak disadari. Karena apa? Orang ditutup dengan kekhawatirannya, orang terlalu larut di dalam duka citanya. Sehingga mereka akhirnya mengambil keputusan sendiri ya Romo ya? Iya, maka itu tadi, dalam situasi seperti itu, bukan hanya itu, tapi juga mempersalahkan. Jadi, menganggap dirinya benar, padahal dirinya yang mengalami krisis. Sebaliknya pihak lain yang salah. Seperti halnya juga Musa juga menjadi ancam tadi, ya Allah dipersalahkan. Nah, ternyata dampaknya besar itulah. Nah, kalau orang itu mengalami krisis, orang tidak lagi mampu melihat sesuatu secara benar. Iya, baik Romo. Dan ini penghalang-penghalang ini perlu disingkirkan supaya kita bisa keluar dari krisis iman, supaya kita mampu melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Berarti bukan Allahnya yang krisis kemahakuasaan ya Romo ya, tapi kitanya ini sendiri yang krisis tentang kepercayaan itu sendiri ya Romo. Jadi eksistensi atau keberadaan jati diri Allah tetap, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, Ia menjadi sumber hidup, Ia menjadi sumber solusi dalam kehidupan kita. Hanya saja yang dialami oleh manusia tidak mampu melihat realitas bahwa Allah itu Maha Kuasa, tidak mampu melihat fakta-fakta bahwa karya kemahakuasaan Allah itu sebenarnya setiap saat, setiap waktu diberikan.
Baik Romo, lalu kemudian jadi dalam sehari-hari kita harus bagaimana Romo? Introspeksi diri atau bagaimana Romo mengalami Mungkin hal ini bagus, pertanyaan yang bagus menurut saya, dan pertanyaan ini dijawab oleh sang pemazmur. Ya. Rupanya sang pemazmur juga menyadari akan hal ini. Maka tadi dalam refrennya, ya, dalam Mazmur tadi itu, singkirkanlah penghalang sabdamu, lalu cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah aku di jalanmu. Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, kunci utamanya adalah ini. Kita, kehendak Allah itu, karya Allah itu kan kita kenal antara lain dari sabdanya. Nah, kalau sabdanya tidak kita kenali, ya, maka kita juga tidak akan mampu melihat kehendak Allah di dalamnya. Maka penting ya, menyadari, mengerti, mendengarkan, merenungkan sabda Allah ini. Maka pemazmur, karena ini menganggap penting, maka segala sesuatu yang menghalangi ini diminta untuk disingkirkan. Supaya apa? Supaya hatinya, jadi sabda itu kan kata, itu kan firman. Supaya sabda yang ada di dalam hati seseorang itu bukan kekhawatiran dirinya sendiri, tapi kehendak Allah. Dan menarik lagi ya, kalau ini kita kaitkan dengan frase berikutnya dalam refren tadi, cairkanlah hatiku yang beku. Ternyata kekhawatiran membuat hati kita juga menjadi beku. Membatu ya Romo ya. Ini kalau di sini dingin gitu ya. Jadi tidak bisa mengekspresikan kegembiraan, sukacita dan seterusnya. Ya. Lalu yang berikutnya juga kalau kita kaitkan, dan bimbinglah kami di jalanmu. Nah, ternyata kekhawatiran tadi itu membuat kita itu berjalan seenaknya sendiri, peduli amat itu sejalan dengan Allah atau tidak. Nah, ternyata ini semua justru membuat kita menjadi semakin terpuruk, membuat kita tidak mampu melihat kegembiraan tatkala kita mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita. Nah, justru disinilah ya menarik ya, jika kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan sabda Allah, lalu sabda itu juga tumbuh, maka kita juga akan mampu melihat karya dan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita mampu melihat karya Allah di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mampu bergembira, bersukacita, bernyanyi di dalam aneka dinamika kehidupan kita. Entah itu kadang sedih, entah itu kadang susah, mungkin rezeki sedikit atau rezeki banyak dan seterusnya. Itu tidak katakanlah membuat kita kehilangan orientasi kehidupan kita. Berarti bersukacita dalam segala hal ya Romo ya, lebih ke situ mungkin ya. Karena Allah itu adalah sumber segalanya, ya. Dan sekarang Allah sudah hadir di dalam dirinya, maka ya ia sebenarnya sudah mendapatkan segalanya, menjadi tidak khawatir, menjadi tidak takut. Kenapa? Ya karena ia sudah merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Pengalaman kehadiran Tuhan itulah yang membuat ia bahwa dalam segala sesuatu ia mampu melihat kehadiran dan karya Allah di dalam hidupnya. Sambil contoh, misalnya seorang anggota keluarga, entah ia sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai anak. Ketika orang yang mampu melihat karya Allah di dalam hidupnya, ia akan mampu melihat bahwa, oh terima kasih Tuhan, Engkau telah anugerahi istri saya. Engkau anugerahi anak-anak yang membuat saya menjadi mengerti akan kasih-Mu. Dan demikian juga Engkau memberikan kami rezeki sehingga saya bisa menjadi saluran rahmat-Mu untuk orang-orang yang Kau cintai. Berarti bersyukur dalam segala hal ya Romo ya. Baiklah Romo Heri, tanpa terasa kita harus berdoa malaikat Tuhan dulu Romo bersama-sama. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersama dengan Romo Heribertus kita berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 23 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Dismas, pengaku iman. Konon Dismas adalah penyamun yang disalibkan di sebelah kanan Yesus dan bertobat, sebagaimana dikatakan Lukas. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat suatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tentang Dismas ada sebuah legenda berkisah sebagai berikut. Ketika Maria dan Yosef bersama kanak-kanak Yesus dalam perjalanan pengungsian ke Mesir untuk menghindari rencana pembunuhan Herodes, mereka tiba-tiba didekati dan disapa oleh dua orang penyamun, Titus dan Dumakus. Titus biasanya dipanggil Dismas dan Dumakus dipanggil Gestas. Dismas mengajak temannya Gestas untuk membantu Maria dan Yusuf dalam perjalanan itu. Menyaksikan kebaikan hati Dismas, Maria berkata, "Tuhan akan mengangkat engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau pengampunan atas dosa-dosamu." Sedangkan kepada ibunya, kanak-kanak Yesus berkata meramal, "Ibu, setelah aku berusia 30 tahun, seorang Yahudi akan menyalibkan aku di Yerusalem. Dan dua penyamun ini akan ditinggikan juga disalib bersama aku. Titus di sebelah kananku dan Dumakus di sebelah kiriku. Dan setelah itu, Titus akan masuk bersamaku ke dalam Firdaus." Dismas dihormati sebagai pelindung orang-orang yang perlu bertobat secara sempurna dan pelindung orang yang dihukum mati. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 23 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Dismas, pengaku iman.
iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Para pendengar yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali kabar sukacita yang akan disampaikan oleh Romo Heri untuk kita semua. Baik Romo, tadi sempat terputus karena kita harus berdoa malaikat Tuhan ya Romo ya. Iya. Baik, apa lagi yang akan disampaikan Romo untuk kita semua, kabar sukacitanya Romo? Ya, sedikit mengulang bagian akhir tadi ya, bahwa kalau orang itu di dalam dirinya itu sabda Allah itu sudah tumbuh, sudah berakar, maka membuat iman itu juga menjadi lebih kuat. Lalu ketika iman itu menjadi lebih kuat, ia juga akan mampu melihat karya Allah di dalam hidupnya. Tadi saya memberikan contoh di tengah keluarga, tapi itu juga bisa diperluas misalnya di tengah pekerjaan kita, dengan melihat orang-orang yang ada di teman-teman mitra kerja kita, itu kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir melalui aneka macam orang yang kita jumpai atau melalui berbagai peristiwa yang kita alami. Pentingnya iman ini oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua itu juga digarisbawahi. Bahkan iman ini membuat kita itu mampu dibenarkan di hadapan Allah. Yang kedua, ada dimensi lain dari iman ini. Iman itu juga membuat kita itu mampu memiliki pengharapan ya, bahwa persoalan atau hal yang berat yang kita alami dalam hidup itu bukan seperti tembok yang buntu ya, tetapi sebuah lorong yang diyakini bahwa di ujungnya itu ada cahaya yang terbuka yang mengantar orang kepada kebebasan. Demikian juga gambarannya orang yang beriman itu, walaupun saat ini mungkin orang mengalami hal yang berat dalam hidup, tetapi punya keyakinan, punya pengharapan bahwa di ujung itu ada terang, ada jalan terbuka. Itu yang membedakan sebenarnya orang yang beriman dan tidak. Orang yang beriman itu tidak kenal yang namanya putus asa. Selalu punya harapan. Nah, krisis-krisis yang terjadi dewasa ini kalau kita lihat banyak yang berujung itu kepada keputusasaan. Bunuh diri ya Romo ya, lagi musim katanya kelihatannya. Beberapa waktu yang lalu saya juga dikejutkan oleh berita yang ya menyedihkan ya. Jadi orang masih muda yang cukup cerdas ya dan seterusnya, tetapi kemudian terdengar berita bahwa bunuh diri ya, sangat ya, saya tidak tahu persis apa yang dialami, tetapi inilah artinya kalau betapa pentingnya sabda Allah itu untuk dewasa ini pun ternyata ini sangat penting, karena makin kita masuk ke dalam dunia sekarang juga makin tantangannya makin berat, makin besar. Nah, kalau tantangannya makin besar maka dibutuhkan kekuatan yang besar pula, dan sumber kekuatan yang terbesar tidak lain adalah Allah sendiri. Ini yang digarisbawahi oleh Santo Paulus. Dasar dari pengharapan itu apa sih sebenarnya? Tidak lain adalah pengalaman sejarah keselamatan sendiri ya. Yakni bahwa Tuhan Yesus itu hadir memberikan karya penebusan itu justru saat kita itu dalam keadaan lemah ya. Bukan tatkala kita itu dalam keadaan berjaya, tidak. Tetapi dulu kita keadaan tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan Allah berkorban, Allah hadir melalui karya penebusan Yesus. Ini yang menjadi dasar pengharapan kita. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Allah itu bukan pribadi yang membiarkan kita berada dalam situasi keterburukan, membiarkan kita berada dalam situasi krisis. Sebaliknya kalau orang itu punya kacamata Allah, cara pandang seperti Allah, itu bisa jadi saat-saat krisis itu justru menjadi saat pendewasaan dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketika orang bagaimana mencari emas yang murni di dalam batu itu, dengan cara bahwa dibakar ya sampai emasnya meleleh dan lalu mengalir, dan kemudian keluarlah emas yang murni. Seringkali juga
penderitaan dan kesulitan serta tantangan hidup itu membuat kita menjadi dewasa di dalam kehidupan ini. Jadi istilahnya sepertinya dengan penderitaan itu kita ditempa ya Romo ya. Ya, itu bisa seperti itu. Lalu Romo maaf, tadi kan Romo bilang kehadiran Allah dalam sukacita mungkin karena tidak terlihat karena kita sedang bersukacita kali Romo ya. Bisa jadi seperti itu karena bahwa itu tadi, makanya itu harus dilihat dengan kacamata iman. Nah, ya. Menarik bahwa ini yang karena ini tidak terlihat, maka kalau kita kaitkan dengan Injil menjadi kelihatan ya. Sebenarnya kebutuhan kita akan Allah itu sebetulnya seperti kebutuhan orang akan air, ya. Akan air ya. Betul, seperti dalam bacaan Injil, perempuan tadi siang-siang datang ke sumber air, ke sumur di padang gurun itu, mau menggambarkan sebenarnya itulah gambaran dari situasi manusia ya, yang senantiasa berada dalam kehausan di padang gurun. Maka ia membutuhkan sumber kehidupan, yakni air. Dan Yesus datang ke sumber air itu. Di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau wanita tadi itu datang mencari air kehidupan, mencari air untuk hidupnya, Yesus datang ke sumur itu justru untuk memberikan air kehidupan. Yakni tadi kalau kita lihat di dalam Injil yang cukup panjang tadi, air hidup itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Sebenarnya yang mau diungkapkan dengan gambaran yang visual ini, hidup manusia itu tidak bisa dilepaskan dari Allah. Seperti halnya kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari air. Betul. Ini yang terjadi ya. Kalau kita lihat tadi, Yesus juga kalau di dalam bacaan Injil tadi, itu perempuan tadi itu awalnya juga tidak mampu melihat kehadiran Yesus sebagai sang air hidup. Ya. Ia melihat Yesus sebagai orang Yahudi biasa. Yesus kok aneh mau minta air kepada orang Samaria, padahal dia orang Yahudi. Ya. Diawali dengan itu. Ya. Lalu Yesus mulai masuk lebih jauh, bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai pribadi yang memberi air hidup. Lalu perempuan ini mulai tertarik ya, bahwa ia pingin air hidup itu. Nah, di sini ada proses sebenarnya. Yang menarik di sini yang dibutuhkan adalah sikap keterbukaan seperti wanita tadi. Memang awalnya dia katakanlah berbicara hal duniawi, tetapi perlahan-lahan dididik oleh Yesus, diajak komunikasi oleh Yesus, dan dia mau, dia terbuka. Nanti akan kita perdalam lagi keterbukaan itu di bawah ya. Ketika Yesus mulai masuk ke dalam kepribadian perempuan tadi. Bahkan dalam hari tertentu juga aib dalam kehidupan perempuan tadi. Dan yang menarik bahwa perempuan itu bukannya tersinggung ketika ia disinggung soal katakanlah hal yang pribadi. Tetapi justru menyadari akan jati dirinya. Akan jati dirinya. Ini yang membuat akhirnya perempuan tadi perlahan-lahan kemudian juga mengalami perubahan. Tatkala Yesus mengatakan bahwa panggilah suamimu, dan perempuan yang menjawab, saya tidak punya suami, dan Yesus membenarkan bahkan yang sekarang pun itu bukan suamimu, perempuan ini menjadi kaget ya. Kaget. Maka ia berbeda cara pandangnya, mulai naik lagi. Cara Yesus bukan lagi dilihat sebagai orang Yahudi, tetapi dilihat sebagai nabi. Baru menyadari ya Romo ya nabi. Bahwa ya. Tapi nabi itu kan masih manusia ya. Ya. Masih manusia. Ya. Ketika Yesus kemudian mengajar lebih jauh ya, Yesus masuk ke jantung perempuan, kehidupan perempuan ini, dan Yesus menampilkan diri sebagai Allah yang melihat hal yang tersembunyi dalam diri perempuan ini. Cara pandang perempuan ini makin lama makin berubah. Makin menyadari mungkin ya Romo. Ya, makin ya dia sudah masuk ke dalam cara pandang Yesus. Nah, dari orang Yahudi biasa lalu menjadi seorang nabi, bahkan di akhir ia sadar bahwa jangan-jangan ia ini Mesias. Ya. Sudah naik lagi tahapnya ya. Jadi bukan hanya nabi, tetapi ini jangan-jangan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi kita lihat di sini ini masih belum penuh ya. Memang proses yang terus
menerus. Dan kita menjadi tahu persis ya, tatkala nanti perempuan ini memanggil orang-orang sekotanya dan orang-orang itu datang. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka percaya bukan lagi karena perkataan perempuan itu tentang Yesus, tetapi karena perjumpaan mereka sendiri dengan Yesus. Di sini dibutuhkan adalah ternyata pengalaman kita akan Yesus itu sendirilah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dengan mengalami Yesus sendiri berarti kita mendapatkan air kehidupan itu. Kalau kita kaitkan sedikit dengan masa Prapaskah, karena ini waktunya tidak banyak, mungkin saya masuk ke sana. Nah, kalau kita kaitkan dengan masa Prapaskah, gereja sebenarnya memberi kesempatan bagi para murid Yesus itu untuk semakin mengalami pengalaman kehadiran akan Allah. Antara lain yang dianjurkan dalam masa Prapaskah ini adalah 1, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ini dianjurkan sebagai hal yang utama. Kenapa? Karena di sanalah kita akan mengerti cara berpikir Allah, kehendak Allah. Lalu hal kedua yang ditanamkan pula dalam diri kita, agar kita juga mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam retret rekoleksi. Retret rekoleksi adalah menegaskan kembali orientasi panggilan hidup kita sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristiani. Lalu di samping itu kita juga diajak untuk mengembangkan semangat pertobatan, supaya kita tidak mengikuti jalan kita sendiri, tetapi belajar mendengarkan kehendak Allah. Lalu berikutnya kita juga diajak untuk melihat kehadiran Tuhan lewat sesama, yakni dengan cara berbagi kepada sesama. Dan di samping itu, untuk mengatasi segala kecenderungan pribadi, kita juga diajak untuk berpantang dan berpuasa. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka supaya kita memiliki pengalaman tersendiri akan kehadiran Allah, kesadaran bahwa Allah itu senantiasa ambil bagian dalam kehidupan kita. Allah itu adalah sumber solusi dalam setiap problematis kehidupan kita. Nah, cara pandang inilah menurut saya yang perlu terus-menerus kita tanamkan di dalam diri kita. Problematis, krisis itu akan ada sepanjang waktu. Nah, tetapi kalau kita tidak punya pengalaman akan bagaimana mengatasi krisis, ya orang akan bisa dalam betul-betul jatuh di dalam krisis benar, krisis iman yang membuat orang bukan hanya kehilangan hidupnya, tapi kehilangan seluruh dirinya. Berarti ini, Moni mau bertanya ya Romo, ya. Yang perempuan tadi itu dihubungkan dengan masa Prapaskah kita ini, dia semacam pengakuan tobat itu ya Romo ya? Ada dosa, bisa juga, karena kalau kita lihat ya, sebenarnya yang mau digambarkan di sini itu kan kalau kita lihat bahwa perempuan ini dengan cerita Injil yang tidak begitu lengkap, tapi bisa kita bayangkan bahwa dia hidup, katakanlah kemanusiaannya itu dipenuhi ya, kedagingannya dipenuhi. Ya. Nah, tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa nuraninya ternyata haus, ya. Ternyata nuraninya haus, ya. Yang kemudian ketika dialog dibuka oleh Yesus dan makin lama makin mendalam, bahkan ketika Yesus mengungkapkan akan jati dirinya, ya. Lalu perempuan ini mengakui dengan penuh kejujuran, yaitu memang saya, ya. Katakanlah ibaratnya, ternyata saya juga bukan wanita yang baik-baik dan seterusnya, atau mungkin wanita yang sesuai dengan hukum Yahudi dan seterusnya. Nah, ini diakui dengan penuh kejujuran. Lalu ia juga memiliki keterbukaan, dan ia mau dididik oleh Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kan sebetulnya ungkapan-ungkapan pertobatan seperti yang tadi saya wujudkan. Betul, lalu dia juga berbagi pengalaman perjumpaan Allah ini dengan orang-orang sekotanya. Dia datang menyampaikan, supaya apa? Supaya orang lain pun juga mengalami kegembiraan seperti yang ia alami. Dalam masa Prapaskah, hal ini pun juga kita lakukan juga. Kita berpantang, kita berpuasa, ya. Untuk apa? Ya. Kita rela hanya kenyang satu kali. Untuk apa? Untuk solidaritas kita terhadap mereka yang tidak bisa kenyang, atau mereka yang tidak bisa makan bahkan, sebagai tanda solidaritas kita.
supaya mereka pun juga mengalami kehadiran Tuhan, karya Allah di dalam hidup mereka. Nah, kalau kita tidak mengalami, tidak bisa merasakan, tidak mampu menghayati karya Allah di dalam hidup kita, tatkala kita mengalami krisis, kita akan mudah jatuh. Nah, menurut saya para orang tua itu perlu menanamkan dalam diri putra-putrinya, karena situasi zaman saat ini itu tantangannya begitu berat, begitu besar, maka perlu juga memperlengkapi, melandasi putra-putrinya dengan iman yang kuat. Sehingga tatkala nanti mereka mengalami krisis dan seterusnya, ya mereka tidak sampai jatuh terpuruk, tetapi mampu keluar karena kesadaran bahwa Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya. Baik Romo, terima kasih banyak sharingnya yang indah Romo. Lalu Romo Monik mau bertanya tentang pengakuan dosa ya Romo. Kan ini kan Prapaskah kan ada pengakuan dosa ya Romo ya. Kadang-kadang kan kita malu nih Romo, sebatas manusiawi kita mengakui seluruhnya kepada seorang pastor gitu ya Romo ya. Itu jadi akhirnya kita memilah-milah gitu Romo. Kan memang salah satu efek dosa itu adalah malu. Ya. Iya Romo. Ya, salah satu efek dosa itu malu. Adam dan Hawa begitu tahu dia berdosa langsung menutupi dirinya. Ya. Betul. Lalu ia bersembunyi. Ya. Nah, efek salah satu yang kedua juga takut. Kalau kita mau melihat bagaimana pertobatan, mungkin contoh yang bagus itu adalah tentang anak yang hilang itulah. Pertama diawali dengan kesadaran si anak itu bahwa terpisah dari bapaknya itu membuat dia sengsara. Lalu ada niat. Jadi kemudian niat itu diwujudkan dengan pulang. Ya, kembali ke bapaknya ya Roma ya. Mengapa seringkali orang itu menjadi malu? Karena orang itu khawatir akan diolok-olok dan seterusnya, atau dipermalukan, atau mungkin akan dimarahi dan seterusnya. Tapi sikap bapaknya ya, yang kalau saya membayangkan bapak itu sudah tua, kakinya sudah goyang, matanya sudah rabun, tetapi ia melihat lebih dulu anaknya yang datang. Yang dulu dia pergi sebagai konglomerat, pulang sebagai gelandangan. Tetapi bapaknya masih mengenali. Ya, dan ia berlari dengan kaki yang sudah goyang ini. Lalu ia memeluk, ia merangkul, ia mencium, tanpa mempedulikan bau busuk dari dosa dari si anak ini. Kalau kita sadar ini, sebenarnya kita ya tidak akan malu lagi. Ya. Nah, seringkali kesadaran kita atau pertobatan kita yang perlu kita tumbuhkan. Maka tadi, kalau sabda itu sudah mengakar, sabda itu tumbuh mengakar, itu akan berbuah. Antara lain buahnya adalah pertobatan. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh membangun semangat pertobatan, sabda Allah tadi saya tempatkan pertama di dalam ungkapan pertobatan. Baik Romo, terima kasih banyak Romo. Baik, Romo ini mungkin juga para pendengar kita nih Romo, ada yang baru bergabung dengan Radio Cakrawala ya Romo ya. Mungkin sedang terjebak macet, mungkin ada sedikit kesimpulan yang akan Romo sampaikan untuk para pendengar kita yang baru saja mendengarkan 98,3 FM. Saya akan mereview dari seluruhnya ya. Ya Romo. Jadi dalam kehidupan ini seringkali kita itu mengalami krisis ya, krisis aneka macam bentuk. Krisis yang membuat kita merasa terancam kehidupan kita dan membuat kita merasa tidak berdaya. Nah, dalam krisis seperti ini, tidak jarang orang kemudian mempersalahkan pihak lain. Bahkan orang mengalami krisis iman seperti Israel. Orang mulai meragukan kemahakuasaan Allah. Jadi yang sebetulnya yang dialami adalah krisis iman. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Lalu, mengapa krisis iman ini seringkali terjadi? Ya, karena kita tidak lagi diisi oleh firman atau kehendak Allah di dalam diri kita. Yang ada adalah kekhawatiran-kekhawatiran, dan itu menjadi penghalang untuk tumbuhnya sabda Allah di dalam diri kita. Maka pemazmur mengajak kita bersama untuk memohon kepada Tuhan supaya menyingkirkan segala penghalang sabda yang tertanam di dalam diri, sekaligus juga minta kepada Allah untuk mencairkan hati kita yang seringkali beku sehingga membuat benih-benih sabda tidak tumbuh ya. Lalu juga meminta Allah untuk memohon supaya kita diarahkan kepada jalan yang benar, karena makin jauh dari Allah seringkali jalan kita juga makin menyimpang dari Allah. Lalu hal yang penting pula bahwa kalau kita itu punya sabda Tuhan dalam diri kita, kita juga iman kita akan menjadi tumbuh dan kuat. Nah, kalau iman kita itu akan tumbuh, maka
kita juga akan memiliki pengharapan tatkala kita mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Karena kesadaran, keyakinan menurut Santo Paulus bahwa Yesus itu hadir dalam karya penebusan bukan pada saat kita kuat, tetapi saat kita lemah. Saat kita lemah. Nah, ini yang ditekankan. Lalu yang berikutnya, mengapa seringkali kehadiran Tuhan itu tidak mampu dirasakan? Karena ya mungkin karena tidak kelihatan. Maka Yesus dengan mengidentifikasikan dirinya dengan air hidup. Supaya apa? Supaya orang itu sadar bahwa setiap hari sebenarnya orang itu butuh air. Ya. Kalau memang pengen hidup, maka sebenarnya kebutuhan kita akan Allah itu adalah kebutuhan setiap hari yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, maka kalau orang itu mengabaikan ke gereja, mengabaikan doa, mengabaikan kitab suci dan seterusnya, ya sebenarnya itu tidak benar, karena itu akan menjerumuskan diri kita sendiri. Itulah kurang lebih beberapa ringkasan yang bisa membantu kita. Nah, kalau kita bisa mendapatkan ini, artinya menyadari akan kehadiran Yesus ini, ya kita akan mampu bahwa sang air hidup ini akan memproses bahwa dalam pengalaman yang manusiawi kita, perlahan-lahan kita akan bisa masuk ke dalam pengalaman rohani kita, seperti halnya perempuan tadi. Ya, ia bermula dari pengalaman-pengalaman manusiawinya, lalu masuk, ia mengenali Yesus yang dulunya sebagai orang Yahudi, lalu sebagai seorang nabi, bahkan di akhir sebagai Mesias yang memang dijanjikan oleh Allah. Baik Romo, terima kasih banyak Romo untuk sharingnya hari ini. Tanpa terasa Romo, waktu juala yang memisahkan kita ya Romo ya. Baiklah para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita menerima rahmat dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraan Romo Heribertus, kita berdoa doa tahun pelayanan bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putra-Mu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian, seluruh aktivitas saudara hari ini bersama dengan keluarga, wujud-wujud doa saudara, kerinduan saudara, dan juga usaha untuk semakin menyadari, mengalami kehadiran Tuhan di dalam seluruh hidup, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.